Udah. Enggak. Makanya yang kurang apa poin. Eh. Bantalnya satu aja dah. Enggak. Dua. Ini nanti pas bikin dikeluarin semua tawannya. Nanti kalau pas bikin.
Wah, sudah banyak yang gabung nih. Semuanya tampak ceria dan penuh semangat. Musiknya enak banget ya. Kalau didengarkan, liriknya tentang makanan khas Jepang yaitu sushi. Kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Ada hubungannya nggak ya dengan musik ini? Zafira penasaran banget nih. Ups, iya sampai lupa. Zafira belum menyapa sahabat Mugap. Halo sahabat Mugap kelas 4 sampai 6. Gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat, ceria, semangat, dan tak lupa selalu bersyukur. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi Zafira sangat bersyukur sekali bisa bertatap muka dengan sahabat Mugap semuanya. Hitung-hitung sebagai pengobat kangen. Zafira sangat berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini. Kita bisa melihat teman-teman kita dari kelas 4 sampai 6. Jadi, ikuti acara ini dengan tertib ya. Karena pematerinya keren, pembahasannya menarik, yang dapat menambah wawasan kita semua, dan hanya ada di SD Mugap saja loh. Nah, sahabat Mugap, untuk mengikuti acara keren ini, kita juga harus menjadi anak yang keren loh. Caranya, kita harus disiplin, tidak mencoret-coret layar, mendengarkan dengan baik, dan mengikuti acara ini sampai selesai. Gimana? Setuju sahabat Mugap? Jika setuju, angkat jempolnya dong. Sushi, sushi, sushi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mugab. Zafira di sini akan memandu acara dari awal sampai akhir. Oh iya, Zafira sapa pemateri kita dulu yuk. Sudah gabung dengan kita belum ya? Assalamualaikum Kak Mayang. Bagaimana kabarnya Kak Mayang? Sahabat Mugab, Kakak Mayang ini adalah guru ekstra Jepang di SD Mugab loh. Ada nggak sahabat Mugab di sini yang ingin ke Jepang? Nah, siapa nih yang mau ke Jepang? Hai. Wah, banyak sekali ya ternyata yang ingin ke Jepang. Nah, sahabat Mugab, hari ini kita akan belajar membuat makanan khas Jepang bersama Kak Mayang. Oke deh, namun sebelum itu, untuk kenal lebih dekat dengan Kak Mayang, kita lihat kurikulum vitae beliau yuk. Wah, sahabat Mugab, keren ya pemateri kita hari ini. Langsung saja kami persilakan Kak Mayang untuk memandu acaranya. Silakan Kak Mayang. Terima kasih Zafira-san. Arigato. Ya. Minasan, sashiburi. Minasan, konnichiwa. Hai, itu nih. Mungkin sebelumnya sudah kenal dengan saya ya sebagai guru ekstra. Mungkin beberapa yang baru, mungkin ada yang belum kenal saya. Saya perkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Mayang Farida, biasanya dipanggil Mayang Sensei. Nah, hai. Biasanya kan diajar sama Shima Sensei. Nah, kali ini kita akan belajar bikin sushi bersama saya. Nah, eh, mengenai shokubunka atau budaya tentang makanan, sebelumnya kan kita sudah bahas kayak apa aja sih, ada okonomiyaki, ada lain-lain, itu kan sudah pernah Sensei ajarin kan ya. Nah, kali ini Sensei mau tebak materinya, langsung masuk ke hai. Oh, ini. Nah, oke, di sini kita lihat ada gambar sushi banyak ya. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan jenis-jenis susinya itu apa aja. Terus sebelum ini, kalian ingat nggak sama pelajaran ini? Ingat nggak ini namanya apa? Ini isinya gurita. Bentuknya bulat. Atasnya ada serutan ikan. Kira-kira ini makanan apa ya? Nah, takoyaki. Hai, namanya takoyaki. Nah, kalau bilang ini adalah takoyaki bagaimana? Kemarin Sensei pernah ajarin. Korewa takoyaki des. Hai, ini adalah takoyaki. Oke, enak ya, kelihatan enak ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang ini ada yang tahu nggak? Ini cuma ikan. Ikan aja, ikan mentah. Biasanya orang Jepang yang makan. Biasanya dimakan dengan kecap asin dan wasabi. Wasabi itu yang ini ya, yang kayak ubi. Ya, yang warnanya hijau saya rasa. Itu namanya wasabi, umbi-umbian. Nah, ini namanya apa ya kira-kira ya? Irisan ikan. Depannya S.
sashimi. Nah, kalau yang ini namanya sashimi. Kore wa sashimi desu. Ini sashimi. Masih ingat kan ya? Kore, sore, are. Hai. Selanjutnya. Nah, kalau yang ini. Kayaknya beberapa dari kalian yang sudah kelas 6 sudah pernah membuat ini sama sensei kayaknya ya. Nah, kalau yang ini namanya apa? Depannya O. O, ni, Giri, hai. Kore wa onigiri desu. Nah, ini onigiri. Nah, selanjutnya, nah ini nih, apa nih ya? Sushi, hai, sushi. Nah, atau bahasa Indonesianya ya mungkin ya lemper. Gitu. Nah, nah, tapi sushi ini kan banyak sekali jenisnya. Nah, kalau yang model seperti ini yang kita buat hari ini adalah namanya maki sushi. Maki sushi. Maki sushi. Maki artinya digulung. Nah, sushi artinya nasi yang ada isiannya. Nah, maka dari itu nasi yang ada isiannya digulung menjadi maki sushi. Jadi jangan salah lagi ya kalau misalnya pesan yang ini namanya maki sushi. Nah, kalau yang sushi aja gimana, Sensei? Kalau yang sushi aja, nasi sama ikan di atasnya. Ini namanya sushi. Nah, kalau yang digulung namanya maki sushi. Begitu, teman-teman Mika. Ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ya. Nah, Sensei akan menjelaskan macam-macam sushi, jenis-jenis sushinya. Biasanya kan dicocol dengan kecap asin. Nah, kecap asinnya namanya shoyu. Dan yang tadi, umbinya tadi, itu diparut jadi wasabi seperti ini, jadi saus. Nah, untuk sushi yang seperti ini, yang isinya biasanya ada telur ikannya, ada tobiko, dan lain-lain, itu namanya gungkang maki sushi. Jadi yang N dibaca NG ya, gungkang maki sushi. Gungkang maki sushi. Itu yang ada telurnya, jadi biasanya telurnya itu besar-besar segini-segini. Itu banyak. Itu banyak. Dan makanya itu langsung dilahap seperti ini. Itu. Nah, terus yang biasanya yang seperti ini, yang sushi biasa namanya nigiri sushi. Nigiri sushi. Jadi kepala segini, nasinya sedikit, terus atasnya ada toppingnya, ada ikan, ada telur, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk temaki sushi. Temaki sushi ini biasanya bentuknya kayak es krim. Kayak gini, isinya banyak. Nah, kalian kalau misalnya nanti mau berkreasi pakai temaki sushi, pakai maki sushi, nigiri sushi, atau gungkang maki sushi, itu juga boleh. Gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah maki sushi yang kita bikin hari ini. Oke, sampai sini sudah paham? Minasan wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Lanjut. Nah, ini nih budaya orang Jepang. Sebenarnya ya Zafira Sang ya, untuk makan sama kayak orang Islam. Jadi sebelum dan sesudah makan itu berdoa. Hanya saja orang Jepang kan non-Islam. Mereka nggak tahu bahasa Arab. Jadi mereka pakai bahasa Jepang. Nah, sebelum makan, biasanya mengucapkan itadakimasu, itadakimasu, itadakimasu. Itu sebelum makan. Nah, kalau setelah makan, mengucapkan gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Jadi kalau setelah makan, gochiso sama deshita. Itadakimasu, makan. Gochiso sama deshita. Seperti itu biasanya. Nah, ini frasa ini itadakimasu dan gochiso sama deshita dihafalin ya.
Nanti di akhir nanti kan kita ada foto nih. Nah, pas foto kita bilang itadakimasu. Ketika sudah selesai, gochiso sama desta. Oke? Wakarimashita ka? Hai. Hai. Boleh dicatat dulu ya. Sensei kasih waktu 5 detik. Go. Yong. Sam. Ni. Ichi. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke cara membuat maki sushi. Nah, ini ada 5 step. Nanti Sensei juga akan menjelaskan, tapi Sensei menjelaskan teorinya dulu. Maksudnya tata caranya bagaimana. Ada 5 step, nanti kita bareng-bareng ya. Untuk step yang pertama, oh iya, ini isian susinya dulu. Untuk yang punyanya Sensei, isiannya ada telur, ada sosis, ada mentimun, ada nori, dan nasi yang dikasih garam sedikit. Tapi untuk isiannya kalian boleh bebas, boleh ayam, boleh misal mie goreng atau yang lain-lain selain telur dan sosis boleh. Gitu. Nah, sudah disiapkan semua kan ya? Sudah. Kalau sudah disiapkan semua, kita nanti bareng-bareng. Hai. Hai. Oke. Nah, yang pertama ya, siapkan alat dan bahannya. Nah, kita siapin bareng-bareng. Yuk, yang pertama ya. Ini satu-satu aja. Dibuka dulu. Bisa. Nah, norinya jangan lupa ya. Oke. Lalu yang kedua adalah plastik untuk menggulung bahan. Nah, plastiknya ini terserah mau plastik yang seperti apa. Hanya saja untuk plastiknya dibagi jadi yang ini sama ini dipotong. Jadi yang ini, sisi ini sama ini dipotong jadi nanti plastik lebar ya. Ini kita siapkan dulu, nanti kita bareng-bareng. Oke. Oke, yang lain sudah dipotong plastiknya.
Oke, punya Sensei sudah jadi plastiknya, sudah jadi lebar seperti ini. Nah, ini nanti untuk membuat menggulung ya, jadi kita tidak pakai ini. Kalau ini namanya penggulung sushi, tapi mungkin sedikit dari kalian yang punya. Maka dari itu, biar nggak usah beli, kita pakai plastik, kita pakai yang seadanya di rumah. Gitu. Nah, plastik untuk menggulung dari bahan dan bahan sudah, alat sudah, bahan sudah. Nah, langsung ke step 3, nanti kita menempel nori dengan nasi kan ya. Selanjutnya beri isian. Setelah diberi isian, digulung, dipotong, tinggal makan. Oke ya. Jadi nanti kita karena sudah menyiapkan alat dan bahannya, jadi tinggal ditempel dengan nori, diberi isian sushi, dan digulung-gulung. Oke? Siap, Zafira Sang? Hai, oke. Kita mulai ya. Oh iya, jangan lupa sebelum membuat pakai plastik ini, pakai sarung tangan, atau sudah cuci tangan ya sebelumnya. Tuh. Kita berdiri aja. Bisa. Nah, yang pertama kita siapkan norinya. Nah, norinya ini kan kecil-kecil. Biasanya kan ada yang besar. Nah, di norinya ini kan kecil-kecil yang kita beli di Indomaret itu. Nah, kan biasanya kan untuk membuat sushi itu pakai nori yang lebar. Nah, untuk itu kita mengakalinya dulu. Nah, sebelumnya, sepertinya punyanya Zafira Sang belum diberi garam. Nah, kalau gitu dikasih garam dulu. Garamnya agak dikasih juga. Sedikit aja secukupnya. Nah, dicampur-campur. Nah, untuk punya seperti Zafira Sang ya, diulen-ulen sampai campur rata dengan garamnya. Nah, setelah itu kita siapkan norinya. Kita butuh 6 nori untuk menjadi nori yang besar, yang lebar. Nah, seperti ini kan ya. Ini lagi enggak? Oh. Nah, ini kan belum tertempel, masih pisah-pisah. Nah, ini dikasih sedikit-sedikit nasi.
biar nempel. Jadi di ujungnya ditempel. Kayak kolase ya saya rasanya. Iya. Dikit aja nasinya untuk menempel. Jangan lupa ditekan ya, biar kayak lem. Oke, pelan-pelan aja saya rasa. Ditekan-tekan ya sampai jadi nori yang lebar. Nah, seperti ini. Jadi nori yang lebar dan panjang. Kita tunggu Zafi rasang dulu. Oke. Sensei pengen tahu nih. Sensei kan pakai sosis, telur, wortel sama timun, kukumber. Nah, kalau misalnya kalian yang di rumah ini pakai apa ya? Coba tunjukin dong. Tunjukin dong kalian pakai isian apa? Sudah dilihatkan coba. Nah, jadi yang lebar. Oke, ini punya Zafi rasang. Norinya. Zafi rasang isiannya apa? Sama kayak Sensei ya? Iya. Oke. Ada yang beda sama Sensei kah? Ditekan-tekan lagi Zafi rasang. Sampai semuanya jadi kayak menyatu. Tekan-tekan lagi. Ditekan-tekan lagi ya, tengah-tengahnya ya, biar nempel. Sensei kalau kelihatan nasinya gimana? Nggak apa-apa, nanti kan kita gulung sama nasi, ya kan ya? Oke. Sudah. Nah, setelah itu kita kasih nasi. Setelah sudah norinya besar sudah jadi, kita kasih nasi, tapi pelan-pelan ya, dikit-dikit dulu. Dan jangan sampai penuh. Jadi nanti disisakan sekitar 1 cm atau 1 ruas jari di sini, sekitar seginian. Nah, ininya diginikan ya. Nah, sekitar segini, itu nanti disisakan. Nah, ya. Nah, sekarang ayo kita tempel nasinya di nori.
Pelan-pelan aja, yuk kita praktek bareng. Jangan lupa ditekan-tekan juga ya. Oh, ya, baik. Di sini siapa nih yang ngerjainnya sendiri, yang bikin susinya sendiri? Oke. Ditekan-tekan ya. Bagus. Hamsasang bagus. Ini ditekan-tekan sambil nyemilin sosisnya nggak apa-apa ya. Mungkin lapar gak dirasan, belum sarapan, kan lumayan. Oke, jangan lupa satu ruas ya. Satu seperti ini, ditaruh sini. Nah, ini bagian sisanya. Sisanya segini. Oke. Kurang. Ditekan lagi. Nah, sudah tertempel dengan nasinya. Ini yang punyanya Sensei. Ditekan lagi. Biar padat. Oke. Setelah itu semuanya sudah selesai. Menempelkan nasi ke norinya. Sudah? Belum. Oke, ada yang belum. Kita tekan-tekan lagi. Tekan. Sampai nempel. Tekan. Tekannya jangan diulek ya. Kalau diulek, nanti norinya pecah. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan. Dengan perasaan. Oke. Kalau kurang ditambahin nasinya. Sudah. Sekarang kita masuk ke step 2. Nah, step 2 ini memasukkan isian sushi. Nah, Sensei mulai dari timun. Pakai ini aja, Kak. Mungkin mau. Nah, kalau kepanjangan nih, kepanjangan kan dipotong aja. Nah, Sensei pertama timun dulu ya. Setelah timun, Sensei ambil wortel. Dikit aja. Karena apa? Karena nanti digulung. Nanti kalau kebanyakan, nanti malah nggak bisa digulung. Susah nanti. Jadi secukupnya. Oke. Agak ke sini. Nah, kasih juga satu ruas untuk di sini ya. Jadi meletakkannya itu di sini. Nah, jadi di sini satu ruas kosong. Nah, di sini baru dikasih isiannya. Tuh. Setelah wortel, Sensei kasih telur.
Karena Sensei suka telur, Sensei kasih agak banyak. Oh iya, untuk informasi juga ya teman-teman. Sensei masak telurnya ini khas Jepang. Nah, apa bedanya Jepang sama Indonesia, Sensei? Kalau Jepang biasanya bumbunya pakai gula. Aneh kan ya? Jadi kalau misalnya di Indonesia kan goreng telur pakai garam atau pakai masako, micin, dan lain-lain. Nah, kalau di Jepang itu telurnya pakai gula. Jadi rasa mau nyoba? Gimana rasanya? Manis, iya. Kenapa kok manis, Sensei? Karena susinya nanti dicocol sama kecap asin kan. Jadi kan asinnya dari kecap asin. Maka dari itu biasanya isian sushi ini manis. Itu. Nah, lanjut yang terakhir Sensei kasih sosis. Oke, panjangan lagi. Kita potong. Oke, jadi deh punya Sensei. Seperti ini. Sama. Tunjukin dong. Kasih rasa. Oke. Yang sebelah kiri kayak sini. Yang sebelah kiri punyanya Gagirasan. Yang sebelah kanan punyanya Sensei. Nah, sekarang tugas kita adalah menggulung. Sebelum itu, Sobat Mugap sudah selesai belum memasukkan isian-isiannya? Sudah? Kalau belum, Sensei tunggu. Sudah diisi belum? Nih, rasa-rasa. Nah, sambil dimakan orinya. Oke, mantap. Apa itu? Sana ulhang. Sambil nyemil-nyemil. Kita santai. Oke. Sudah diisi isiannya. Jadi isiannya secukupnya ya. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu sedikit. Jadi secukupnya. Kayak punya Sensei atau punya rasa ini. Oke. Nah, setelah itu kita menggulung. Nah, cara gulungnya. Plastik yang ini, yang di ujung, diangkat. Lalu ininya, tangannya ditaruh sini. Untuk nyetop biar nasinya itu dan isiannya itu enggak tumpah. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini. Lalu digulung. Bisa? Digulung. Nah, lalu ditekan di sini. Ditekan. 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 Nah, lalu diangkat. Nah, sudah menempel. Ditekan. 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 Jadi setelah diangkat seperti ini, ditaruh sini, ditekan, 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 ditekan. Setelah ditekan, plastiknya diangkat lagi. Nah, sudah. Nah, lalu kita gulung lagi dengan cara yang sama. Ini. Nah, diangkat. Nah, ini cara yang sama kayak tadi. Nah, oke, plastiknya jangan sampai. Oke. Nah, setelah itu digulung, ditekan, tekan, ditekan, tekan, tekan, tekan. Jadi deh, norimakinya. Yeay. Yeay. Tunjukin, terakhir nih. Nah, jadi deh. Ada yang sudah jadi? Loh, ada yang dimakan duluan. Ada yang dimakan.
Nah, sudah. Nah, kalau misalnya sudah jadi seperti ini, kita potong. Kita potong. Potongnya hati-hati ya. Nah, kalau misalnya ini kan ada nasinya. Kalau misalnya pisaunya tidak licin, kita boleh dikasih minyak dulu atau blue band. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya nggak lengket seperti punyanya Sensei, ini nggak apa-apa, langsung aja pelan-pelan. Nah, caranya adalah ini. Buat angka 2, taruh di antaranya, lalu masuk di dalam. Jadi pisaunya itu di sini, di tengah-tengah. Iya, jadi aman. 1, 2, 3. Coba punyanya Sensei, pisaunya Sensei. Kalau belum itu ditekan-tekan ya. Ini coba yang di tengah aja. Di tengah. Nah, dimasukkan sini. 1, 2, 3. Oke. Yang belum bisa nanti dipotong sama orang tuanya aja ya, karena pisau itu berbahaya. Oke. Ini yang saya rasa. Hijab ya. Oke. Nah, ini dimakan aja sih, dimakan apa? Nah, ya, itu dimakan. Bentar dong. Enak, enak. Nah, yang potongannya nggak jadi seperti pojokannya, itu boleh kalian cemilin aja. Nah, ini punyanya Sensei. Nah, punya Zafira sama. Nggak apa-apa. Nah, ini bagus nih. Nah, Chef Zafira Sang dan Chef Maya. Oke. Kasih hiasan Zafira Sang. Ya, itu. Ya. Oke. Yang sudah selesai ditata ya, ditata yang bagus. Yang kreatif nanti, oh iya, kita juga ada lomba untuk foto kreasi sushi hari ini. Nah, kalau misal kalian yang kreatif, yang bagus, dan hasil fotonya nanti dikirim ke wali kelas masing-masing. Jadi jangan dimakan dulu ya, difoto dulu. Nah, ada hadiahnya juga. Nah, diambilin Zafira akan. Oke. Nah, hadiahnya seperti ini nanti. Oke. Nah, jadi jangan dimakan dulu ya. Habis dibikin, difoto dulu yang bagus. Setelah itu, nanti setelah difoto, dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Oke, kokomo de wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Print screen. Biar makin cantik, yang saya kasih.
Oke. Oke, yang banyak saya rasa nggak apa-apa. Biji wijen yang banyak. Biji wijen itu enak. Lalu ini sensei buat ya. Ini mengandung, ini saus yang sensei buat. Itu isinya adalah saus tomat dan kecap. Itu aja dicampur jadi satu. Nanti jadinya seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kasih sausnya di atas ini. Gini. Udah bolong. Nah. Oke. Nah, belum cukup sampai di situ Zafira. Belum kita kasih mayones biar lebih enak lagi. Nah, yang lain boleh ya, kalau nggak dikasih mayones juga nggak apa-apa. Tapi sebelum itu, di foto dulu. Yuk, gimana? Sama. Oke. Wow. Nah. Maki Sushi, Zafira Sang, dan Mayang Sensei sudah selesai. Ini, pegang. Yeay. Nah, yang lain coba dong ditunjukin kalau sudah selesai. Yeay. Yeay. Mudah kan ya bikinnya? Gampang kan? Ada yang pakai alat. Yang pakai alat juga nggak apa-apa. Nggak pakai alat juga nggak apa-apa. Nah, sekarang sisanya nih. Sisanya dimakan. Ayo. Nih, siapa tangan dulu. Nah, biar fair, gini aja. Sensei makan susinya Zafirasa makan punyanya Sensei. Oke nggak tuh? Oke. Oke. Bentar. Biar sekali enggak. Nah, ini sushi yang kita buat, yang nanti buat lomba. Nah, ini Zafirasa kasih sausnya. Oke. Makan. Sebelum makan tadi ngomongnya apa ya? I, 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 itadakimasu. Nah, yuk bareng nih. Ini tinggal satu lagi terakhir. Kita bareng-bareng. Nah, kasih saus. Saus. Mungkin juga punya yang Zafirasa. Nih. Dikasih saus. 1, 2, 3. Itadakimasu. Sisanya tadi boleh dimakan ya. Sudah selesai semuanya? Ada yang masih bikin? Ada yang masih menggulung? Ingat ya, jangan dihabisin dulu ya. Kita masih ada foto nanti. Nanti tahu-tahu habis.
Enggak. Oh. Kalau gitu kita lanjut aja ya langsung ke apa, Zafira Sang? Sesi. Wah, ternyata mudah sekali ya membuat sushi. Ada yang sudah selesai belum? Nah, Zafira sudah selesai. Milik sahabat Mugab yang sudah selesai, ditunjukkan ke kameranya ya. Wow, bagus-bagus ternyata. Pintar sekali. Sahabat Mugab semuanya hebat bisa membuat sushi sendiri. Nanti setelah acara ini, sahabat Mugab bisa mengirimkan foto sushi ke wali kelas masing-masing ya. Dan akan dipilih 3 juara yang berhak mendapat hadiah menarik dari sekolah. Oh iya, sahabat Mugab, mumpung ada Kak Mayang, barangkali sahabat Mugab ingin bertanya seputar budaya Jepang maupun makanan khas Jepang. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya ya teman-teman. Dan untuk Kak Mayang, Zafira minta tolong dipilihkan nama anak yang diberi kesempatan untuk bertanya ya Kak. Oke. 1 anak kelas 4, 1 anak kelas 5, dan 1 anak kelas 6. Oke. Nah, untuk sesi tanya jawab di sini Sensei buka ya. Jadi hanya 3 pertanyaan. Yang 1 untuk kelas 4, yang 1 untuk kelas 5, yang 1 untuk kelas 6. Yang mau tanya silakan angkat tangan. Amira 5 Asia. Silakan. Sensei, aku mau nanya, gimana caranya gulung sushi, tekniknya itu biar nggak pecah-pecah gitu loh, biar nasinya tuh nggak keluar-keluar gitu. Oke. Tadi Nah, saya aku buat nasinya keluar-keluar. oh gitu. Tadi banyak yang nasinya keluar-keluar ya berarti ya? Oke. Jadi gagal gitu loh, kayak gimana tekniknya gitu loh. Iya. Nah, yang pertama dari nasinya dulu. Nasinya itu jangan nasi yang kering. Jangan yang kering banget. Jadi agak basah nasinya itu. Terus habis baru panas dari panci, itu langsung dikasih garam. Nah, setelah itu kan tunggu dingin. Nah, terus habis itu pas nempelin nasi ke norinya itu ditekan terus. Ditekan terus sampai benar-benar menempel kayak lem. Nah, setelah itu untuk cara menggulungnya digeser kan seperti ini tadi caranya, 2 gini. Kan tadi kan seperti ini plastiknya. Nah, ini caranya tangannya gini ya. Yang ini diangkat. Terus ini yang sisanya itu menahan isiannya biar nggak keluar. Jadi gini tangannya. Yang jempol untuk mengangkat plastiknya. Terus yang jari yang lainnya itu untuk menahan lauknya biar nggak copot. Terus setelah digulung, ditekan-tekan. Setelah ditekan-tekan, digulung lagi. Ininya diangkat, terus sama kayak tadi, ditekan-tekan lagi. Jadi kalau ditekan-tekan seperti itu, nasinya nggak bakal keluar. Oke? Iya.
Aku tadi ini hasilnya. Oh, ya. Jangan kebanyakan juga ya nasinya. Oke. Pertanyaan kedua. Tadi kelas 5 sudah. Sekarang yang kelas 4 sama kelas 6. Silakan angkat tangan. Oh, kalau gitu kelas 5 kan sudah ya tadi ya. Adit 4 apa itu? 4 Sulawesi. Ya. Adit Sang 4 Sulawesi. Silakan. Kak, Hmm. dinamain Susi kenapa? Dinamain Susi kenapa? Ya, karena namanya memang Susi. Seperti yang saya tanya nih, kenapa dinamain Indomie goreng? Nah, pertanyaannya sama kayak gitu. Jadi memang namanya sushi. Sushi itu makanan yang nasi ada isiannya. Nah, kalau ini yang kita bikin hari ini namanya maki sushi. Nah, maki sushi berarti sushi yang digulung. Gitu. Memang namanya makanan. Sudah habis kok. Kenapa? Itu nasi. Bukan, sushi itu kome. Cuma sushi itu nama makanan yang isinya nasi sama isian. Oke. Sudah, Adit Sang? Yang kelas 6. Hai, sekarang terakhir ya pertanyaan ketiga yang kelas 6. Rasyadah 6 Mars. Silakan. Hai. Ini Rasyadah. Rasyadah 6 Mars. Apa? Enggak tahu loh. Aku lo nggak pakai saus. Kapan orang Korea mulai makan sushi? Gimana? Sekali lagi. Sejak kapan orang Korea mulai makan sushi? Orang kapan? Jepang. Orang Ya, orang Jepang ya. Nah, orang Jepang. Iya. Dulu Jepang itu kan sempat dibombardir sama Amerika. Ingat nggak yang dibombardir di Nagasaki sama Hiroshima? Ingat nggak pelajaran itu? Iya. Di saat itu Ingat. kan nasi itu kan apa ya, di Jepang cuma ada ladang beras, ladang nasi. Nah, dari situ biar makanannya itu praktis, langsung dimakan, karena kan mereka harus lari-lari nih ke sana kemari. Nah, makanya itu dia langsung membuat sushi. Jadi jauh sebelum merdeka, mereka itu sudah makan sushi seperti itu. Nggak usah lu guys. Karena simple. Cuma digulung langsung dimakan. Gitu. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Hai. Oke. Nah, Terima selanjutnya. kasih, Us. Hai. Saya kembalikan ke Zafirasa. Baiklah sahabat Mugab, usai sudah semua rangkaian acara kita hari ini. Sebelum acara ini kita tutup, barangkali ada sedikit pesan dari Kak Mayang untuk kita semua. Monggo Kak Mayang. Hai. Untuk pesannya, kalian jaga-jaga kesehatan ya, karena pandemi. Sering-sering cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker kalau misalnya keluar. Kalau misalnya nggak perlu, jangan keluar ya. Terus, karena ini kan kita selama ini juga sering-sering berdoa agar kondisinya seperti ini kita bisa ketemu lagi dan kita bisa workshop seperti ini lagi. Setuju nggak? Setuju dong. Iya dong. Nah, gitu. Untuk terakhir, kita kan ada sesi foto ya.
Zafira Iya. Sangga. Nah, pas sesi foto itu, kita jangan lupa ya, bilang itadakimasu. Jadi biasanya kan 1, 2, 3 gitu kan. Kita bilang sama-sama itadakimasu. Oke? Oke? Sambil ditunjukkan. susinya Ya. ke kameranya ya. Jadi gini, itadakimasu gitu. Oke. Nah, Zafira sangat jangan. Oke. Hai, ich, ni, sang, itadakimasu. Dikelihatanin yuk susinya, hasil susinya. Yuk, 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 yuk. Yuk. Lagi, ditunjukkan. 1, 2, 3. Itadakimasu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Itadakimasu. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Itadakimasu. Hai. Jangan lupa untuk foto susinya dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya, karena ada hadiahnya. Hadiahnya seperti apa? Ditunjukkan lagi. Nah, ini adalah hadiah yang akan diterima apabila menang kreatif dan menarik susinya. Oke, seperti itu. Jangan lupa dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Oke? Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Mayang, Ustadz Ustazah SD Mugab, wali siswa dan sahabat Mugab semua. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat Mugab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.